Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra Utami dengan NIM F131240037 dari Prodi S1 Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik paling penting dalam kimia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu reaksi kimia dalam konteks baterai, korosi, dan elektrolisis. Saja kita ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang baterai, korosi, dan elektrolisis. Di sini yang pertama yaitu baterai. Apa sih itu baterai? Baterai adalah perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang terjadi antara dua elektroda atau anoda dan katoda yang dipisahkan oleh elektrolit. Baterai bisa digunakan sebagai sumber arus searah untuk menghidupkan berbagai perangkat elektronik, mulai dari mainan, jam tangan, remote, hingga ponsel, laptop, dan juga kendaraan listrik. Di sini ada struktur baterai. Secara umum, satu sel baterai mempunyai struktur seperti ini. Yang pertama yaitu anoda, yaitu kutub negatif atau tempat terjadinya reaksi oksidasi melepaskan elektron. Dan yang kedua, katoda atau kutub positif, tempat terjadi reaksi reduksi atau menerima elektron. Dan yang ketiga yaitu elektrolit, yakni cairan atau zat yang memungkinkan ion bergerak antara anoda dan katoda. Yang keempat yaitu separator, yaitu pemisah supaya anoda dan katoda tidak langsung bersentuhan biar tidak terjadinya konslet. Dan yang kelima yaitu casing sebagai wadah pelindung luar baterai. Contoh penggunaannya adalah pada mobil. Reaksi dalam baterai dalam kurung contoh baterai kering. Anoda dalam kurung Zn menjadi Zn2+ tambah 2E- dalam kurung oksidasi. Katoda dalam kurung MnO2 2MnO2 tambah 2H+ tambah 2E- menjadi Mn2O3 tambah H2O atau reduksi. Selanjutnya yaitu sistem kerja baterai. Cara kerjanya begini. Yang pertama, saat baterai digunakan, elektron mengalir dari anoda ke rangkaian luar, misalnya lampu, ke katoda. Yang kedua, ion-ion di dalam baterai juga bergerak melalui elektrolit untuk menjaga keseimbangan muatan. Yang ketiga, kalau baterai bisa diisi ulang, saat isi daya, aliran elektron dipaksa balik dari katoda ke anoda supaya bahan kimia di dalamnya kembali ke kondisi semula. Di sini ada beberapa contoh baterai. Berikut beberapa contoh baterai yang sering kita temui. Yang pertama yaitu baterai kering atau zinc karbon yang biasa dipakai di remote atau jam dinding. Yang kedua yaitu baterai alkalin, mirip baterai kering tapi lebih tahan lama. Baterai lithium ion yang biasa dipakai di HP, laptop, kamera, powerbank yang bisa diisi ulang. Yang keempat yaitu baterai timbal asam atau lead acid yang biasa dipakai di aki motor, mobil, dan lain-lain. Yang kelima yaitu baterai nikel metal hidrida atau dalam kurung NiMH, yakni baterai isi ulang untuk kamera atau alat-alat elektronik kecil. Di sini ada contoh soal mengenai baterai. Yang pertama yaitu soalnya gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan terminal. Sebuah baterai memiliki gaya listrik 12V dan hambatan 2 ampere. Jika baterai ini dihubungkan ke hambatan luar 4 ampere, hitunglah arus
arus yang mengalir pada rangkaian. B. Tegangan terminal baterai. Jawaban: diketahui E sama dengan 12V dan R sama dengan 2 ampere dan R besar sama dengan 4 ampere. A. Arus total I atau arus total sama dengan E per R besar tambah R kecil sama dengan 12 tambah 4 tambah 2 sama dengan 13 per 6 sama dengan 2, ampere. Jawaban B yaitu tegangan terminal. VT sama dengan E dikurang I kali R sama dengan 12 kurang 2 kali 2 sama dengan 12 kurang 4, yaitu hasilnya 8V. Dan selanjutnya yaitu korosi. Korosi adalah proses kerusakan logam, biasanya besi atau baja, akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya, terutama dengan air dan oksigen. Hasil dari korosi ini biasanya berupa karat, dalam kurung zat berwarna coklat kemerahan, yang rapuh dan mudah hancur. Dengan kata lain, korosi adalah perkaratan logam karena reaksi dengan zat-zat sekitarnya. Ada beberapa cara untuk mencegah korosi, yaitu pengecatan logam, pelapisan logam atau galvanisasi. Yang ketiga, memberi oli atau gemuk. Keempat, menggunakan logam tahan karat atau stainless steel. Yang kelima yaitu pemasangan katoda karbon pada kapal atau pipa bawah tanah. Contoh korosi yaitu yang pertama, besi yang dibiarkan di udara lembab sehingga munculnya karat, dan yang kedua, pipa logam di dalam tanah basah mengalami pelapukan, dan ketiga yaitu kapal dari logam mengalami korosi akibat air laut. Faktor yang mempercepat korosi, yang pertama, kelembapan udara tinggi, dan yang kedua, kehadiran garam, misalnya di daerah pantai. Yang ketiga, suhu tinggi, dan keempat yaitu permukaan logam yang tidak dilapisi pelindung. Reaksi kimia korosi besi, contoh umum yakni korosi pada besi terjadi melalui reaksi 4Fe tambah 3O2 tambah NH2O menjadi 4Fe dalam kurung OH 3. Zat besi Fe bereaksi dengan oksigen dan air membentuk hidroksida yang kemudian mengering menjadi karat. Contoh soal korosi yang sederhana yaitu sebuah paku besi dibiarkan di tempat terbuka dan terkena air serta udara, serta beberapa hari paku tersebut mulai berkarat. Pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan terjadinya karat pada paku tersebut? Jawaban: karat terjadi karena adanya reaksi antara besi Fe, air H2O dan oksigen O2 dari udara. Proses ini disebut korosi dan menghasilkan zat berwarna coklat kemerahan yang disebut karat, dalam kurung Fe2O3 kali X H2O. Penjelasan singkatnya yaitu korosi terjadi melalui reaksi redoks. Besi teroksidasi, Fe menjadi Fe2+ tambah 2E-. Elektron yang dilepas digunakan menggunakan mereduksi oksigen di udara. O2 tambah 4H+ tambah 4E- menjadi 2H2O. Kombinasi ion Fe2+, O2 dan H2O membentuk karat. Dan di sini materi terakhir yaitu elektrolisis air. Apa sih itu elektrolisis air? Elektrolisis air adalah proses pemecahan molekul air H2O menjadi unsur-unsur penyusunnya, yaitu gas hidrogen H2 dan gas oksigen atau O2 dengan menggunakan energi listrik yang dialirkan melalui air tersebut.
Proses ini memanfaatkan prinsip reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana elektron mengalir dari satu elektroda ke elektroda lainnya melalui larutan, sementara ion-ion di dalam larutan bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Di sini ada reaksi yang terjadi di katoda, yaitu 2H+ tambah 2E- menjadi H2 atau gas. Di anoda 4OH- menjadi 2H2O tambah O2 gas tambah 4E. Di sini ada prinsip dasarnya. Air murni sendiri adalah konduktor yang sangat lemah. Jadi biasanya perlu ditambahkan elektrolit, misalnya H2SO4 encer atau NaOH, agar arus listrik dapat mengalir dua batang elektroda. Biasanya terbuat dari logam tahan korosi seperti platinum atau grafit. Dimasukkan ke dalam larutan air. Elektroda dihubungkan ke sumber listrik. Anoda yang positif menjadi tempat terjadinya oksidasi atau kehilangan elektron, sedangkan di katoda yang negatif tempat terjadinya reduksi atau penambahan elektron. Di sini ada faktor yang mempengaruhi elektrolisis air. Yang pertama yaitu jenis elektrolit agar harus mengalir dengan baik. Yang kedua, elektroda harus tahan korosi agar tidak ikut bereaksi. Dan yang ketiga yaitu tegangan listrik harus cukup lebih besar, biasanya minimal sekitar 1,23 volt secara teoritis, tapi praktiknya butuh lebih karena ada hambatan energi. Di sini selanjutnya ada aplikasi elektrolisis air. Yang pertama, produksi hidrogen sebagai bahan bakar bersih atau green hydrogen. Yang kedua, ada industri kimia untuk membuat amonia atau proses Haber. Dan yang ketiga yaitu sel bahan bakar atau fuel cell. Dan yang keempat yaitu eksperimen laboratorium. Berikut ada manfaat elektrolisis air. Yang pertama, menghasilkan gas hidrogen atau H2. Hasil hidrogen elektrolisis bisa dipakai sebagai bahan bakar ramah lingkungan, bahan baku industri misalnya untuk membuat amonia, dan bahan bakar roket. Dan yang kedua yaitu menghasilkan gas oksigen atau O2. Oksigen murni yang dihasilkan bisa digunakan untuk yang pertama itu kebutuhan medis, oksigen untuk pasien dan penyelam atau industri, oksigen untuk proses pembakaran khusus. Dan yang ketiga yaitu sebagai metode penyimpanan energi. Energi listrik berlebih, misalnya dari energi matahari atau angin, bisa disimpan dalam bentuk gas hidrogen lewat elektrolisis, lalu nanti digunakan kembali sebagai bahan bakar. Dan yang keempat yaitu digunakan dalam penelitian. Di laboratorium, elektrolisis air digunakan untuk belajar tentang reaksi redoks, arus listrik, dan pemisahan zat. Dan yang kelima yaitu mendukung teknologi energi bersih. Karena tidak menghasilkan emisi karbon atau CO2, elektrolisis air menjadi salah satu teknologi menuju energi terbarukan. Di sini teman-teman bisa melihat gambar yang ada di PowerPoint. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Alat yang digunakan yaitu daya listrik tambah 2 elektroda tambah larutan air. Biasanya ditambah sedikit asam atau basa supaya lebih menghantar listrik. Prinsip: arus listrik dialirkan ke ion H+, bergerak ke katoda atau menghasilkan gas H2. Ion OH- bergerak ke anoda yang menghasilkan gas O2. Berikut adalah video yang bisa teman-teman amati. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik.
Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif, sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Dan selanjutnya yaitu contoh soal. Pada percobaan elektrolisis air menggunakan elektroda iner, misalnya platina, dan larutan air yang ditambahkan sedikit asam sulfat, dihasilkan gas pada kedua elektroda. Pertanyaannya yaitu A. Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Dan yang B. Berapa perbandingan volume gas yang dihasilkan di katoda dan anoda. Jawaban yang A yaitu katoda atau reduksi. 2H 2O tambah 2E minus menjadi H2G tambah 2OH minus. Yang di anoda 2H 2O menjadi O2G tambah 4H plus tambah 4E. Dan untuk jawaban yang B yaitu katoda sama dengan 2 mol elektron menjadi 1 mol H2, dan di anoda 4 mol elektron menjadi 1 mol O2. Jadi perbandingan volume H2 banding O2 sama dengan 2 banding 1. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman paham. Terima kasih.